Nah, ini sudah dilakukan oleh teman-teman UII itu sejak tahun 2000 berapa? 12 ya. Sekarang hampir 10 tahun gitu. Jadi kalau ada asesor, tinggal diserahkan aja bukunya. Barangkali kemarin teman-teman yang dikomandoi Pak Ishak waktu ke UII juga lihat ya buku-buku kayak gini ya. Sehingga lebih mudah itu. Oh dulu, dan kita bisa mengevaluasi. Wah dulu itu tahun sekian tuh kita kayak gini ya, tahun ini kayak gini. Berarti kita nggak ada perubahan ya, gitu kan, menjadi self evaluation bagi kita. Kalau nggak ada dokumentasi kan kita susah. Nah ini yang Sakapari, nanti insya Allah di bulan Juli ya kita Sakapari. Nanti silahkan Bapak dan Ibu bisa hadir gitu. Ini tadi, dan ini yang nge-host adalah laboratorium. Jangan jurusan, apalagi ketua jurusan, kasihan Pak Arief nanti. Para kepala lab ini nanti yang menjadi host. Ya, misalnya ini lab TKB, ini lab PAP, ini lab perancangan arsitektur begitu. Jadi mereka menghost diri sendiri. Dan tiap semester ini bukan tiap tahun ya, tiap semester karena yang tiap tahun itu kita gunakan untuk international conference. Dosen kita hampir sama, 36 ya di UII gitu. Tapi kita juga sudah terbagi di profesi dan PPAR begitu. Jadi tadi yang saya katakan, wah 36 S1, wah mewah sekali ini, istimewa gitu. Harus dimanfaatkan gitu. Nah, ini yang internasional tiap tiap 2 tahun ini ya, mohon maaf, tiap 2 tahun. Kalau yang Sakapari tadi ini tiap semester gitu. Nah, kita ngundang dan yang jadi host juga laboratorium lagi. Tapi yang bertanggung jawab jurusan gitu. Karena kan urusannya keluar. Nah, ini yang selebrasi, tadi yang saya katakan, kalau ujian itu ya harusnya menjadi sesuatu yang indah begitu ya. Ada joint cultural event. Nah, kita kerjasama dengan Sekolah Tukang Nusantara di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Kita menyelenggarakan IWWA atau International Workshop on Wooden Architecture. Tahun ini di Lahat, Sumatera Selatan. Tahun 2020 kita rencana di Ternate sama Halmahera Barat batal karena pandemi. Ya. Nah, kemudian 2016 kita ada PTGS ya, parameter timber grid cell. Nanti ada workshop perdesaan gitu. Saya kira menarik, workshop pesisir, wah menarik. Ya, kemudian ada dedicated pilgrimage atau jelajah ziarah arsitektur tertentu begitu. Kemudian ada workshop tematik. Nah, ini kaitannya dengan SDM tadi, riset begitu. Ya, saya nggak akan bicara banyak, tapi bisa dicermati nanti dokumen ini. Kemudian ini adalah community engagement, apa saja yang perlu disampaikan. Ya, sekarang ada Kosa Bangsa, ada Kedereka, ada Bima, begitu. Kemudian dari BRIN juga berbagai macam funding. Saya kira teman-teman di Halu Oleo Arsitektur bisa memanfaatkan dengan lebih optimal gitu. Nah ini yang tahun 2019 ya kerjasama antara SETON, Arsitektur UII, Arsitektur ITB dan IAI kita bikin IWWA International Workshop on Wooden Architecture itu di Sumba. Nah, ini dulu belum ada MBKM tuh. Nah, kita udah MBKM. Jadi kita ibaratnya itu makan di warung yang sama bayar sendiri-sendiri. ITB bayar sendiri, UI bayar sendiri gitu. Nah, nanti SKS-nya ditentukan bareng-bareng. Oh, ini 4 SKS nih, 8 SKS itu. Dan dapat KUM ya. Dapat KUM dari IAI itu untuk membernya 67,5. Oh, gede banget ini. Ya, besar sekali ini. Nah, ini dihadiri oleh 25 apa namanya peserta, ada yang dari Hungaria, kemudian dari China, dari Austria begitu dan dari Turki gitu. Nah, kita melakukan ini ya. Saya kira di Sulawesi Tenggara banyak ya. Kemarin mahasiswa kami juga dapat untuk program Kemdikbud itu di Bau-Bau itu ya, di Buton juga ada. Nah, ini belajarnya selama 10 hari onsite ya. Terus kemudian bikin buku. Ya sudah, ini yang akan kita jadikan bersama-sama belajar tentang arsitektur. Saya kira tadi perdesaan dan pesisir itu banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan. Nah, ini yang PTGS, Parametric Timber Grid Cell ya. Nah, kita bisa lihat kalau ini in situ, ini ada di kampus UII gitu. Mengembangkan arsitektur kayu ya. Karena kebetulan apa bidang saya di arsitektur kayu ya kita kembangkan tapi yang lebih kiwari, lebih kontemporer bagi pengembangan arsitektur yang ada di Indonesia. Nah, kemudian beberapa hal ini adalah joint
student mobility ya dengan teman-teman yang ada di PSME, Fatih Sultan Mehmet Fakih University. Kemudian ini PS1 ASEAN, saya kira Universitas Halu Oleo punya jejaring juga dengan P2A, gitu. Bisa dikembangkan lebih ke arsitekturnya. Ini yang summer school, gitu. Nah ini yang kemarin tahun ini nanti bulan Agustus ya, kerjasama dengan Bambuland Indonesia itu tentang bambu, ya. Bagaimana dan di Kendari saya kira juga di Sulawesi Tenggara ya, wah ini sangat sangat potensial gitu dikembangkan seperti ini dan sangat perdesaan gitu kan dan sangat pesisir ya. Sekarang resort-resort kan pakai bambu ya. Bagaimana nanti lulusan Halu Oleo bisa berkontribusi ke sana gitu. Kalau tidak mempunyai bekal yang cukup tentang arsitektur kayu ataupun bambu. Bukan membawa beton dan baja saja, tapi material lokal itu bisa kita kembangkan ya. Kita bisa dedikasikan pembekalan untuk lulusan arsitektur Universitas Halu Oleo. Nah, ini yang tadi ada yang perdesaan tadi ya. Nah, ini kalau di UI ada yang namanya sekolah lurah gitu. Ya, kalau tadi sekolah tukang Nusantara, ini sekolah lurah. Nah, ini mendampingi untuk teman-teman di desa dan terutama di pesisir, ya. Terkait dengan lokal keunggulan Regeng Raharja itu bahasa Jawa, ya artinya dia resilient ya dan juga well-being begitu artinya. Nah, kita coba menjadi mata kuliah dapat SKS, kemudian bisa ditulis buku, bisa untuk riset ya di Bima, di Kedereka dan lain sebagainya gitu. Nah, juga nanti kalau sudah proposalnya oke, kita bisa usulkan ke berbagai funding ya dari luar negeri. Ini tahun 2016 Sekolah Lurah dapat dari British Council ya untuk rural urban model. Nah, ini kan cocok banget kan dengan visi misinya arsitektur Halu Oleo gitu. Empowering local communities to development sustainable uh, rural urban built environment atau lingkungan binaan perdesaan. Nah, ini yang di Halmahera yang tertunda karena COVID, kemudian Bambu Yasa ini tahun lalu diikuti oleh ITB, Unisa, dan Unram begitu. Nah, kita buka aja karena tadi yang saya sampaikan ada living laboratory yang bisa kita kembangkan. Nah, kira-kira itu Ibu dan Bapak. Semoga tidak terlalu panjang dan bisa menginspirasi begitu. Kalau ada sesuatu yang kita diskusikan sangat terbuka nanti terkait dengan kurikulum dan lain sebagainya. Sehingga salah satu termin kedua apa namanya kesimpulannya itu ya kurikulum yang adaptif, risetnya bisa kolaboratif dan berprakteknya itu terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.